Keputusan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 mendapat sorotan dari jurnalis sepak bola asal Inggris, Bob Harris. Melalui akun Twitter miliknya, Bob Harris yang menulis untuk Sky News membocorkan alasan FIFA mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Ia mengatakan FIFA merasa Indonesia tidak akan siap berdasarkan inspeksi yang dilakukan. Itu salah satu faktor pembatalan Piala Dunia U20 di sana. Sementara perdebatan soal keikutsertaan Israel juga masih terjadi. Sebelum diumumkan pembatalan, FIFA telah melakukan inspeksi terakhir terhadap kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 pada 21-27 Maret lalu. FIFA memang tidak menyebut faktor penolakan kehadiran Israel sebagai penyebab pencoretan itu. Dalam situs resminya, FIFA justru menyinggung tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Malang pada Oktober 2022. Kala itu, kerusakan memuncak akibat tembakan gas air mata dan menyebabkan 132 orang meninggal dunia. FIFA telah resmi mencoret Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Delegasi yang dilakukan Erick Thohir di Doha ternyata tidak ampuh dalam mengupayakan agar Indonesia tetap menjadi tuan rumah. Kabar ini tentu sangat memilukan karena menjadikan Indonesia sebagai negara keempat yang gagal menggelar Piala Dunia U20. Indonesia juga jadi negara ketiga yang gagal karena situasi politik. 3 negara yang gagal menyelenggarakan Piala Dunia U20 yaitu Yugoslavia pada tahun 1993. Yugoslavia sejak dulu dikenal sebagai penghasil wonderkid. Sayang, negara pecahan Uni Soviet yang pecah lagi menjadi beberapa negara Balkan dahulu sering terlibat perang. Sepak bola seharusnya menjadi alat untuk mempersatukan negara tersebut. Tapi perang saudara membuat segalanya tinggal kenangan. Karena perang itu juga Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di sana gagal digelar. Situasi politik yang mencekam membuat FIFA memutuskan untuk memindahkan venue ke Australia, jauh ke Pasifik sana. Ira pada tahun 2003. Politik lagi-lagi membuat negara berantakan. Pada 2003, mimpi Ira untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 urung terlaksana. FIFA awalnya sangat yakin bahwa Ira adalah lokasi paling tepat buat hajatan Piala Dunia U20. Namun sayang, situasi politik luar negeri membuat rencana tersebut buyar. Invasi Amerika Serikat 20 tahun lalu di Irak mau tidak mau memaksa FIFA memindahkan venue ke lokasi yang tidak jauh, tepatnya di Uni Emirat Arab. Kegagalan Indonesia menggelar ajang Piala Dunia U20 melahirkan efek domino yang menyebabkan negara dibayang-bayangi potensi kerugian mencapai 10-15 triliun rupiah. Hitung-hitungan kasar berupa kerugian yang ada yang akan diderita Indonesia bila gagal menggelar Piala Dunia U20. Kerugian itu dihitung dari sektor pariwisata yang terdampak langsung atas batalnya event kelas dunia itu. Tidak main-main, kerugiannya bisa mencapai ratusan juta dolar. Jika berhitung angka kasar, dari kerugian gagalnya Piala Dunia U20 ini diperkirakan bisa kehilangan potensi pemasukan mencapai 200 juta dolar lebih. Bahkan mungkin bisa menyentuh angka 500 juta dolar. Para wisatawan mancanegara biasanya akan menonton langsung pertandingan tim dari negaranya. Biasanya lama leg of stay mereka sampai 7 hari atau bahkan lebih, tergantung hingga sejauh mana tim mereka mampu melaju. Jika ada sekitar 50.000 wisman, tinggal dikalikan saja berapa potensi kerugiannya. Seumpama rata-rata menginap sampai di atas 1 minggu, bahkan mungkin 14 hari, karena mereka mengikuti pertandingan dari tim-tim negara mereka. Kalau 14 hari, berarti dengan jumlah ribuan kamar yang tidak jadi di-booking. Dengan leg of stay sepanjang itu, bisa dihitung berapa potensi kerugian Indonesia. Itu baru dari segi hotel. Belum lagi potensi kerugian dari sisi branding Indonesia di mata dunia. Dan juga potensi investasi yang mungkin akan masuk setelah pagelaran Piala Dunia U20 sukses digelar. Potensi kerugian juga dirasakan oleh daerah-daerah yang ditunjuk menjadi venue Piala Dunia U20. Mereka akan kehilangan pendapatan dan pergerakan ekonomi yang cukup signifikan dengan batalnya event FIFA ini. Piala Dunia U20 ini diselenggarakan juga di daerah-daerah. Tentunya ketika batalnya kegiatan ini akan berdampak pada kehilangan potensi pendapatan daerah yang tadinya akan diraih oleh masing-masing daerah yang menjadi venue pertandingan. Jika kehilangan potensi dari pergerakan ekonomi yang disebabkan oleh hilangnya potensi penonton yang bisa mencapai 1,2 juta lebih selama pagelaran itu berlangsung. Ini berkaca dari perhelatan Piala Dunia U20 di Kolombia tahun 2011 yang memecahkan rekor penonton terbanyak mencapai 1,2 juta orang.
Belum lagi biaya renovasi stadion yang telah dikeluarkan oleh pemerintah pusat. Mungkin kita dari ini sih soal apakah setuju jangan campur adukan politik dengan sepak bola. Karena itu juga argumen yang kerap kali disampaikan pada bagi orang-orang yang kemudian melihat ini urusan lapangan hijau, ini urusan sepak bola, politik jangan ikut campur. Kalau nggak salah slogan FIFA kan juga salah satunya itu ya, kick politics out of football. Gitu. Itu kan juga salah satu kampanye dan slogan FIFA yang selalu disampaikan gitu. Dan menurutku pertanyaannya dari statement itu adalah sejak kapan sepak bola itu steril dari politik? Football is always been political. FIFA telah mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 tahun ini. Padahal persiapan sudah dilakukan pemerintah sejak lama. Salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan mandat untuk merenovasi stadion. Sesuai dengan keputusan Presiden nomor 19 tahun 2020 dan instruksi Presiden nomor 8 tahun 2020, Kementerian PUPR ditugaskan untuk melaksanakan renovasi 2 stadion utama, yakni Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali dan Stadion Manahan Solo serta 15 lapangan latihan di 5 provinsi, yakni Jawa Tengah, Bali, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Selatan. 15 lapangan latihan terdiri dari 3 lapangan di Palembang, yakni lapangan atletik, baseball, dan panahan di Cakabaring. 3 lapangan di Sumedang dan Bandung, yakni lapangan IPDN, Unpad, dan Sidolik. Lalu ada 4 lapangan di Solo, Jawa Tengah, yakni lapangan Sriwedari, Banyuanyar, Sriwaru, dan Kota Barat. 1 lapangan di Madura, yakni Stadion Gelora Bangkalan. 4 lapangan di Bali, yakni lapangan Ngurah Rai, Kompiang Sujana, Gelora Trisakti Legian, dan Gelora Samudra Kuta. Pelaksanaan renovasi 2 stadion utama dan 15 lapangan latihan ini dibagi menjadi 3 paket pekerjaan dengan anggaran APBN keseluruhan mencapai 418 miliar rupiah. Paket pertama dikerjakan oleh kontraktor PT PP TBK dengan nilai kontrak sebesar 152 miliar. Paket 2 klaster Solo dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 78 miliar rupiah. Dan paket ketiga klaster gabungan Bandung, Bangkalan, dan Palembang dikerjakan oleh PT Nindya Karya Wilayah 2 dengan nilai kontrak sebesar 83 miliar rupiah. Pekerjaan konstruksi dari paket-paket tersebut dimulai sejak penandatanganan kontrak antara Kementerian PUPR melalui Ditjen Cipta Kerja dengan kontraktor pelaksana pada 6 November 2020 silam. Pada awal Februari 2023, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengatakan persiapan renovasi stadion untuk Piala Dunia U20 sudah selesai direvitalisasi dan siap digunakan. Kemudian, FIFA membuat pernyataan mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Hal itu diputuskan usai pertemuan Presiden FIFA, Gianni Infantino, dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Doha, Qatar. FIFA telah memutuskan karena keadaan saat ini untuk menghapus Indonesia sebagai tuan rumah FIFA U20 World Cup 2023. Tuan rumah baru akan diumumkan sesegera mungkin dengan tanggal turnamen saat ini tidak berubah.